Masih terkait dengan wudu. Sekarang babul bauli fil ma'id daim. Bab mengenai buang air kecil, kencing fil ma'id daim di air yang diam, air yang tidak mengalir. Di sini hadis haddasana Abul Yaman diatur-atur dulu. Haddasana Abul Yaman qala akhbarona Syu'aib qala akhbaron dan seterusnya annahu sesungguhnya sami'a telah mendengar itu sahabat perawi hadis itu Abu Hurairah kepada Abu Hurairah annahu sesungguhnya Abu Hurairah sami'a telah mendengar Rasulullah kepada Rasulullah SAW yaqulu bersabda Rasulullah nahnu kami semua ini umat Islam kaum muslimin itu adalah al-akhiruna termasuk umat-umat yang terakhir, umat-umat yang terakhir dihidupkan. As-sabiquna tetapi kita semua ini adalah yang terlebih dahulu nanti dibangkitkan. Itu penjelasan di bawah. Kemudian di hadis berikutnya dengan sanad yang sama di atas hadis, jadi dua buah hadis di sini. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna, janganlah sekali-kali membuang air kencing. Buang air kencing ahadukum salah seorang di antara kalian fil ma'id daimi di air yang diam. Allazi yaitu air la yajri yang tidak mengalir semaya tasilu kemudian dia mandi fihi di air tersebut. Ini hadis-hadis yang menyatakan masih dengan bersuci kaitannya dengan wudu. Nah, jadi dua buah hadis di sini al-ma'ud daim itu air yang tidak mengalir. Ada larangan dari Rasulullah SAW mengenai tidak boleh bersuci atau buang air kecil di air yang tidak mengalir kemudian dipakai untuk mandi. Nah itu adalah tentu saja seperti kebiasaan di kitab di masjid-masjid kita kan biasa di depan masjid itu suka ada bak gitu kan. Kolam di kampung-kampung, terutama di kota jarang kampung-kampung yang airnya itu memang relatif subur dahulu. Gitu. Kalau sekarang sudah mulai tidak ada juga itu. Nah itu biasa kebiasaan kita dahulu ya termasuk di kampung waktu saya juga gitu di depan masjid itu ada 3 kolam di sisi kiri, sisi kanan dan di depan karena masjidnya agak panjang juga. Gitu. Nah itu kadang-kadang buang air kecil itu di situ. Walaupun memang ada tempatnya gitu ya, ada semacam selokan. Tetapi kadang-kadang di tempat di bak seperti itu, kemudian kadang-kadang para ibu, terutama ibu yang sudah pada sepuh waktu itu, kadang-kadang mandi juga di situ. Ngeem gitu kan, nyebur masuk ke situ. Nah itu yang sebetulnya waktu di Madinah itu tidak ada, di depan masjid Nabi itu tidak ada kolam. Kan? Tetapi ternyata Nabi, apa yang disabdakan beliau itu memang nanti sebagian kaum muslimin mempraktekannya. Dan maksudnya harus hati-hati. Ternyata di negara Indonesia itu, mungkin tahun-tahun lebih awal lagi, kan sejak dahulu sudah ada Islam di kita itu, nah sampai tahun 70-an atau bahkan sampai sekarang juga masih ada gitu kan, yang kadang-kadang tidak salah, boleh-boleh saja, tidak salah kan tujuannya supaya kalau orang masuk ke masjid itu kakinya itu bersih. Tetapi yang suka dilupakan, nah itu kadang-kadang airnya tidak terurus. Gitu.
tidak ngalir. Gitu. Apalagi sekarang makin agak susah itu air untuk memperoleh airan yang besar, kecuali untuk di tempat-tempat tertentu seperti kalau di Garut itu daerah Cipanas itu bagus itu, walaupun musim kemarau airnya banyak terus ngalir terus. Di Cipanas Cianjur juga sama tuh. Pada saat musim kemarau itu airnya itu selalu banyak gitu kan Pak. Sehingga masjid-masjid itu walaupun punya kolam ngalir terus. Nah, kalau yang ngalir begitu tidak apa-apa. Ini kadang-kadang alirannya terhenti, masih terus digunakan. Itu adalah penjelasan dari Nabi bahwa hati-hati yang seperti itu. Kemudian ada hadis yang lain, penjelasan di bawah, la yagtasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Jangan mandi salah seorang di antara kalian fil ma'id daim di air yang tidak mengalir wa huwa junubun. Dia dalam keadaan junub. Nah, ini juga larangan lain lagi untuk mandi, misalnya masuk nyemplung ke kolam. Nyemplung ke kolam, kolamnya itu tidak ngalir, dia dalam keadaan junub. Itu Rasul memberikan larangan juga. Demikian juga di hadis yang lainnya juga disebutkan la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi wa la yagtasil fihi minal janabah. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian itu buang air kecil di air yang tidak mengalir, dan jangan juga mandi di air yang tidak mengalir tadi, mandi minal janabah, yaitu mandi janabah. Mandi karena kita punya hadas besar. Itu juga dilarang oleh Nabi, sehingga di sini disebutkan wastadalla bihi ba'dul hanafiyah ala tanjisil ma'il musta'mal li'annal baula yanjusu al-ma'a fakadzalika al-iktisalu. Berdasarkan hadis-hadis ini, maka sebagian ulama Hanafi, ulama-ulama madhab Hanafi menyatakan kenajisan air mustakmal, air yang bekas dipakai. Li'annal baula, sesungguhnya air kencing itu yang justru menajiskan al-ma'a kepada air yang ada di sekitarnya. Fakadzalika al-iktisal. Demikian juga bekas-bekas mandi besar. Jadi tidak boleh ditampung gitu kan. Tidak boleh ditampung air, ya kalau kita nyebur itu jelas dengan sendirinya tertampung air bekas wudhu ataupun bekas mandi, itu termasuk air mustakmal. Menurut ulama Hanafi atau madhab Hanafi, berdasarkan hadis-hadis Nabi tadi disebutkan najis. Kalau dalam madhab Syafi'i itu hanya sekedar makruh saja. Air mustakmal, air bekas pakai, dipakai lagi, memang dianjurkan tidak menggunakan air bekas pakai. Misalnya begini, yang kita harus hati-hati air mustakmal itu. Bekas ngusap wajah atau membasuh wajah. Nah, air celaknya itu kita tampung untuk misalnya mencuci tangan. Nah, itu termasuk air mustakmal. Sebaiknya tidak boleh begitu. Dalam madhab Syafi'i dimakruhkan, kalau di madhab Hanafi malah najis. Tidak boleh. Oh ya, nah ini kembali ke batasan air banyak, air sedikit. Kalau kolam renang itu kan sudah masuk kategori air banyak, gitu kan Pak. Nah, kalau misalnya setelah dipakai mandi oleh banyak orang itu berubah warnanya itu jadi kotor, gitu kan, itu tidak boleh gitu, kita gunakan. Tapi kalau tidak banyak perubahan karena yang mandinya juga tidak banyak, katakanlah hanya 3-4 orang, atau bisa juga sampai 10, tapi kolamnya besar, nah itu tidak masalah. Itu masuk kategori selama tidak ada perubahan, tidak berubah jadi bau gitu kan. Tidak
rasanya tidak berubah dan warnanya juga tetap itu tidak terkategorikan najis. Boleh saja kita wudhu juga di situ. Tapi kalau air kolamnya atau kolam renangnya relatif lebih kecil, ya itu juga termasuk air banyak juga itu kan. Katakanlah 5 meter kali 2 meter misalnya. Nah itu masih termasuk kategori air banyak, toh lebih dari 60 liter. Gitu. Hanya kalau digunakan mandi ternyata ada perubahan, air banyak juga tetap bisa berubah jadi najis. Gitu. Kalau tidak berubah, tidak apa-apa. Kemudian bab berikutnya, babu idza ulqiya ala dhahril musalli qadarun auji patun lam tafsud alaihi salatu. Bab apabila di punggung orang yang sedang sholat itu ada kotoran atau ada bangkai, maka itu tidak akan mengubah atau tidak merusak kondisi sholatnya. Artinya sholatnya tetap sah. Ini disebutkan karena Ibnu Umar, ada Ibnu Umar, idza ra'a fi saubihi, apabila beliau melihat di pakaiannya itu daman, darah, wa huwa yusalli, padahal dia sedang sholat, wadu'ahu, dia meletakkan itu darah itu, membuang begitu, ngusap bisa saja, wa madho, dan melanjutkan fi sholati dalam sholatnya. Waqala, dan berkata juga Ibnu Musayyab, Sya'bi dan Imam Sya'bi, idza shalla, apabila salat seseorang, wa fi saubihi, dan di dalam itu bajunya itu damun ada darah, au janabatun, atau dalam keadaan jenabah, au li ghairil kiblati, atau tidak menghadap kiblat, au tayammama, atau dia tadi salat itu menggunakan tayamum, fasolla, maka dia melaksanakan sholat, summa adroka, kemudian berjumpa atau akhirnya ada al-ma'u, air, fi waktihi, pada saat dia sedang sholat, la yu'idu, tidak perlu ngulang. Itu penjelasan di sini. Artinya dalam bab ini dibahas apabila kita sedang sholat, seperti waktu itu Pak Udin, tiba-tiba ada nyamuk, kita tepuk, ada darah. Itu tidak menyebabkan batal sholat. Teruskan saja. Demikian juga pada saat kita sedang sholat, kemudian katakanlah tiba-tiba dari atas itu tai burit, bisa gitu kan ya. Atau ada bangkai tiba-tiba jatuh ke badan kita, itu tidak menyebabkan batal sholat gitu menurut penjelasan di sini. Atau misalnya begini, kita waktu sholat itu karena tidak ada air maka kita tayamum. Setelah tayamum, tiba-tiba itu keran itu jadi ngalir gitu kan. Yang tadinya tidak ada air, keran itu jadi ngalir, berarti ada air lagi. Teruskan saja sholat dan tidak perlu ngulang lagi sholatnya dengan wudhu gitu. Atau kita di tempat yang tidak tahu kita itu di mana arah kiblat itu. Pokoknya kita sholat, kita yakinkan ke sini arah kiblat. Ternyata setelah sholat dikasih tahu, salah, kiblat itu harusnya ke sini. Nah itu tidak perlu diulang. Ini dalam penjelasan ini. Di sini penjelasannya begini. Karena idza kana bis sholati paro'a fi sawbihi daman pastato'a ayyadu'ahu wadu'ah. Apabila seseorang sedang sholat, kemudian di bajunya atau di pakaiannya dia melihat darah atau di kulitnya gitu karena ada nyamuk. Kalaulah dia mampu bisa menghilangkan itu najis tadi, lebih baik hilangkan. Ditepis misalnya gitu. Tiba-tiba ada jatuh tadi misalnya bangkai sesuatu dari atas, nah ditepis saja tidak apa-apa gitu. Tetapi kalau tidak pun tidak menyebabkan batal sholat. Ini dalam penjelasan menurut Ibnu Hajar al-Asqalani. Wa illam yastati, tetapi apabila dia tidak mampu, kharaja,
fagosalahu summa ja'a fayubna ala makana sholat. Kalau dia mampu maka hilangkan itu najis itu, harus mampu. Tetapi ada penjelasan ternyata di bawahnya, wa illam yastati, apabila dia tidak mampu, kharaja, tidak apa-apa keluar dari sholat. Kalau itu najisnya itu besar. Kecuali kalau najisnya hanya sekedar darah setitik gitu. Tapi kalau najisnya itu besar, kharaja maka dia keluar dari sholat, pagosalahu, kemudian dia cuci itu najis tadi, summaja, kemudian datang lagi, fayubna ala makana sholat, dan lanjutkan sholat tadi dari sejak ditinggalkan. Misalnya begini ceritanya, kita sudah sholat 2 rakaat duhur gitu kan. Nah ternyata pada saat sholat 2 rakaat duhur itu kita ada kejatuhan tikus, bangkai tikus, plok saja masuk ke sajadah kita gitu kan, ke sajadah. Nah bisa saja menurut penjelasan di sini ya, silahkan dibatalkan tidak apa-apa, dicuci dulu, kalaupun tidak dicuci bisa juga berpindah tempat sebetulnya tanpa harus batal kalau gitu ya, hanya menggeser saja tidak apa-apa. Tapi kalau katakanlah sampai kena ke pakaian, nah itu kan susah dibuka pakaian sedang sholat, tidak apa-apa batalkan, kemudian ganti pakaian dan lanjutkan sholat di rakaat ketiga gitu. Ini menurut penjelasan juga ya. Nah kalau begitu bisa saja beda-beda pendapat nanti ya, beda-beda pendapat di kita. Artinya kalau menurut kita kan rasanya wah tidak enak kalau melanjutkan sholat langsung ke rakaat ketiga. Gitu. Kita mungkin lebih suka mengulang dari awal. Nah tentu saja ada juga yang berpendapat gitu. Tetapi kalau kita menganalogikan dengan tawaf misalnya ya, dengan tawaf itu kan 7 keliling. Apalagi kalau kebagian di lantai 2 Masjidil Haram, 1 kelilingnya itu berapa meter itu? Oh, melebihi mungkin sama dengan gazebo atau lebih dari lingkaran gazebo ya. Karena panjang, capek juga kan itu. Apalagi kita sebelumnya sudah tawaf dulu ke pasar-pasar itu kan. Itu capek itu kaki itu. Nah, kalau tawaf ternyata pada putaran ketiga kita batal, misalnya wudhu kita jadi ya kita kentut katakanlah begitu, maka batal itu. Nah, boleh kita wudhu dulu dan melanjutkan tawaf dari tempat yang tadi kita batal. Kalau sudah 3 keliling berarti tinggal nambah 4 keliling, 4 putaran. Kalau tawaf itu memang begitu. Nah, sedangkan sholat mungkin baru kita tahu nih. Saya juga baru tahu. Ternyata ada pendapat menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani boleh melanjutkan dari sisa yang kita tinggalkan. Dan ini hal yang baru saya baca juga, ternyata ada pendapat seperti ini. Tetapi waqala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, wa Ahmad dan Imam Ahmad bin Hanbal, yu'idus sholata, ulangi sholat. Waqayyadaha Malik, dan menguatkan Imam Malik bil waktu, jika masih ada waktu. Fa in kharaja fala qada'a. Tetapi kalau sudah keluar waktunya, fala qada'a, tidak perlu diqadha. Artinya tadi pada saat kita sedang dalam keadaan terkena najis gitu, menurut madhab Syafi'i ini lebih tegas harus ngulang sholat dari awal kalau madhab Syafi'i. Kalau tadi dalam madhab Hanafi, udah ulang dari awal saja, nggak usah melanjutkan misalnya di rakaat ke-3 tadi kita tinggalkan di rakaat kedua. Dalam madhab Syafi'i dan dalam madhab Hambali itu lebih baik ulang dari awal saja. Dan menurut Imam Malik, madhab Maliki, nah ngulangnya itu apabila masih ada waktu. Artinya gini, kalau kita sholatnya jam 1, misalnya jam 1 sholat duhur, kan masih leluasa panjang itu waktu sholat itu. Nah ternyata pada saat sedang sholat kita kejatuhan najis itu, tidak apa-apa kita batalkan, tetapi harus mengulang dari awal. Karena madhab Hanafi lanjutkan saja. Nah kalau menurut Imam Malik, waktu duhur itu katakanlah pukul 3,
Nah, kita sholatnya pukul 2 lewat 50 menit misalnya kan, itu masih boleh sebetulnya sholat itu. Tetapi itu sudah akhir dari waktu sholat, sehingga apabila kita harus membatalkan, kalau tidak ada waktu lagi nggak usah diulang, biarkan saja, teruskan saja gitu kan. Selesai juga sholat duhur kita. Itu menurut Imam Malik. Tidak perlu ngulang dari awal gitu. Tetapi wa amma mas'alatu bayanil khata'i fil qiblati faqala as-salasah wa syafi'i fil qadim la yu'idu. Tetapi dalam hal salah arah kiblat, seperti tadi misalnya di tempat yang kita tidak kenal ini daerah apa, kemudian kita misalnya sholat saja. Setelah sholat ternyata diberitahu, ada yang memberitahu, atau kita pakai kompas, setelah pakai kompas, oh ternyata salah kiblat kita itu, harusnya itu adalah ke arah ini. Ternyata kita ke arah yang lain. Menurut 3 imam madhab yang tadi, madhab Hambali, Hanafi, Maliki, dan juga Syafi'i dalam fatwanya di Qaul Qadim. Qaul Qadim itu waktu madhab Imam Syafi'i berada di Mesir. Menurut mereka tidak perlu ngulang lagi kalau salah arah kiblat. Walaupun nanti Imam Syafi'i setelah beliau berpindah di Baghdad itu, beliau mengatakan harus sholat. Itu yang dalam madhab Syafi'i itu dikenal 2 fatwa. Ada istilah kaul qadim, kaul jadid. Kaul qadim itu kaul lama, pendapat lama, sedangkan kaul jadid itu pendapat baru. Sewaktu Imam Syafi'i berada di Mesir itu, beliau mengeluarkan sejumlah pendapat-pendapat ijtihadnya, itu biasa dikenal qaul qadim. Sedangkan kalau sewaktu beliau sudah berpindah ke Baghdad, itu disebut qaul jadid, pendapat-pendapat baru. Kadang-kadang meralat pendapat lama. Tetapi menurut pendapat selain Imam Syafi'i tidak perlu diulang. Hadis Syafi'i juga harus ngulang itu setelah beliau berpindah ke Baghdad gitu saja. Baik, di hadisnya begini. Hadis panjang. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, haddasahu, bercerita beliau itu, annan nabiyya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau itu ada yusolli, melaksanakan sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, indal baiti, di Masjidil Haram. Wa Abu Jahlin, dan pada saat itu sebelum beliau hijrah ini ya, wa Abu Jahlin, dan pada saat itu Abu Jahal, wa ashabun, dan sejumlah sahabat lahu kepada Abu Jahal, ada dengan konco-konco Abu Jahal, julusun, juga ikut duduk di dalam Masjidil Haram. Pada saat itu qala, berkata Abu Jahal, atau qala berkata ba'dhum, sebagian kelompok Abu Jahal tadi, li ba'din, kepada sebagian yang lainnya, ayyukum, hai siapa di antara kalian, yaji'u, yang bisa mendatangkan itu, bisalah jazuri bani ulanin, dengan jeroan-jeroan onta yang baru disembelih, termasuk kulit-kulitnya Bani Fulan, karena kemarin baru menyembelih onta. Kotoran-kotoran onta yang kemarin baru disembelih. Bayadhuhu, nanti akan meletakkan itu si orang yang musul tadi itu terhadap kotoran-kotoran onta dan kulitnya dari onta yang baru disembelih, ala dhuhri Muhammadin, di atas punggungnya Muhammad. Idza sajada, apabila dia sedang sujud. Karena Nabi sedang sholat kan di Masjidil Haram, dan waktu itu Abu Jahal dan teman-temannya itu berkumpul mengusulkan begitu, ada salah seorang yang mengusulkan begitu. Kemudian pemba'atha, maka mengutuslah atau dari salah seorang tadi itu akhirnya melaksanakan usulan tadi. Ashqal qaumi, secelaka-celakanya kaum itu. Faja'a bihi, maka dia membawa kotoran-kotoran onta, jeroan-jeroan onta yang baru disembelih. Panadoro, maka dia melihat, menunggu, maksudnya hatta idza sajada, sehingga pada saat sujud, an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadu'ahu, meletakkan orang tadi itu terhadap kotoran onta,
ala dohrihi, di atas punggung Nabi. Baina katipaihi, di antara dua belikat Nabi SAW. Wa ana, dan saya melihat, kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang sudah masuk Islam. Tetapi beliau tidak bisa menolong apa-apa. Wa ana, dan saya melihat, anduru, aku melihat, la ugri syai'an, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Abu Jahal itu kan termasuk pembesar-pembesar kaum Quraisy, tokoh-tokoh, sedangkan Abdullah bin Mas'ud itu hanya seorang masyarakat biasa, tidak bisa apa-apa. Yang melakukannya itu pembesar-pembesar. Abdullah bin Mas'ud tidak bisa menolong Nabi. Laukanat limanatun, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Qala, bercerita lagi itu Abdullah bin Mas'ud, faja'alu yadhakuna, nanti itu Abu Jahal dan teman-temannya itu tertawa terbahak-bahak melihat Nabi SAW sedang sujud, diberi kotoran-kotoran onta, jeruan-jeruan onta, dan Nabi tidak bisa cengkat, gitu kan, tidak bisa bangkit lagi dari sujudnya. Beliau terus dalam keadaan sujud, karena di samping itu juga ia berat oleh kotoran onta tadi. Mereka terbahak-bahak tertawa, menertawakan Rasulullah SAW. Wa Rasulullah SAW sajidun layar pangurok sahu. Rasulullah SAW itu dalam keadaan sujud tidak bisa mengangkat kepala beliau. Hatta ja'athu Fatimatu, sehingga datang akhirnya Siti Fatimah, putri bungsu Rasulullah SAW. Fatorohat, maka menyingkirkan itu Siti Fatimah andohrihi, kotoran-kotoran tak tadi dari punggung Rasulullah SAW. Parfa'am, maka setelah Siti Fatimah menyingkirkan kotoran-kotoran unta dari punggung Rasulullah, Rasulullah bisa mengangkat rasahu kepala beliau. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW berdoa, memohon kepada Allah, Allahumma alaika bi Quraisyin, ya Allah, saya serahkan urusan Quraisy ini kepadamu ya Allah. 3 kali Nabi berdoa, ya Allah, saya serahkan urusan Quraisy itu kepadamu. Mereka telah tadi mempermalukan saya sampai menertawakan dan menghinakan saya. Maka saya serahkan kepadamu. 3 kali Nabi menyatakan begitu. Fasyaqqa alaihim idza da'a alaihim. Maka itu orang Abu Jahal dan teman-temannya itu gimir itu. Gimir itu takut dengan doa Nabi tadi itu. Ketakutan. Qala, dan berkata Ibnu Mas'ud, wa kanu yarawna, mereka Abu Jahal dan teman-teman tadi melihat anna da'wata fi dzalikal baladi mustajabatun, karena doa yang dipanjatkan oleh Nabi itu dilakukan di dalam Masjidil Haram. Itu doa yang mustajab. Doa Nabi tadi, apalagi yang berdoa Nabi lagi di Masjidil Haram dan dalam keadaan didolimi itu Nabi itu kan oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Ternyata ngeper juga itu Abu Jahal itu kan. Waktu Nabi sedang berdoa, ya Allah, walaupun doanya itu hanya menyatakan, saya serahkan urusan Quraisy kepadamu ya Allah, saya tidak bisa membalasnya. Silahkan kau saja yang bisa membalasnya. Kemudian summa akhirnya Nabi juga berdoa lagi menyebut Allahumma alaika bi Abi Jahlin. Ya Allah, saya serahkan urusan Abu Jahal kepadamu. Wa alaika bi Utbah bin Rabi'ah. Dan saya juga serahkan urusan Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah wal Walid bin Utbah dan Walid bin Utbah wa Umayyah bin Khalaf dan Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'id dan Uqbah bin Abi Mu'id. Wa ada, Nabi menghitung ada 7 tokoh Quraisy saat itu yang hadir di masjid, dan mereka semua menghinakan Nabi, menertawakan Nabi dan mendolimi Nabi. Walladzi nafsi biyadi, kata Ibnu Mas'ud, maka demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, laqad ru'aitu, sungguh saya telah melihat alladzina, kepada orang-orang yang tadi 7 tadi yang disebut Nabi, ada yang telah menghitung Rasulullah SAW sor'a menjadi mayat-mayat mereka itu fil qalibi, di satu lembah, yaitu qalibi Badrin, di lembah waktu perang Badar. Memang ini tokoh-tokoh yang tadi didoakan oleh Nabi atau melakukan kedoliman kepada Nabi, menghinakan Nabi,
nanti doa Nabi itu diijabah oleh Allah, mereka menjadi mayat-mayat yang mati dalam keadaan terhina waktu perang Badar. Abu Jahal, Utbah bin di sini siapa? Utbah bin Abi Mu'id, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah juga. Termasuk Abu Jahal, nanti pada saat perang Badar mereka dibabat habis oleh tentara kaum muslimin. Kalau yang 3 lagi itu kan waktu perang tanding. Kalah oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Thalib dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu perang tanding. Jadi korban-korban waktu perang Badar. Itu doa Nabi. Tetapi hadis ini selain menjelaskan itu juga ada beberapa nilai yang bisa kita angkat di sini. Jadi tadi Nabi SAW itu beliau sedang sujud, sedang melakukan sholat lah di Masjidil Haram dan ditonton oleh 7 orang tadi ya, tokoh Quraisy. Yang di situ pemimpin yang paling dikenal itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal, dan mereka itu mengusulkan supaya itu onta yang baru disembelih kemarin itu coba bawa itu kotoran-kotorannya atau bawa jeroan-jeroannya dan kulitnya itu. Nanti kita simpan di atas punggung itu Muhammad gitu kan, yang sedang sholat di dalam Masjidil Haram. Nah, dalam keadaan begitu Nabi terus melaksanakan sholat. Nah, berdasarkan hadis ini tadi ada pendapat yang menyatakan tidak jadi batal itu sholat. Teruskan saja. Kan jelas itu adalah kotoran-kotoran yang tentu saja di dalam ya seperti kadut onta itu kan kalau sudah disembelih itu pasti bisa bocor lah. Keluar itu kotorannya itu sudah jadi najis. Tapi Nabi terus saja dalam keadaan sujud. Nah, berdasarkan pendapat itu, maka ada tadi pendapat ulama di atas yang menyatakan bahwa tidak merusak sholat. Sholat tetap bisa dilangsungkan. Menurut pendapat Imam Hanafi tadi ya. Kata beliau itu bisa terus. Apalagi kalau najisnya dalam bentuk yang lebih kecil misalnya. Kalau tadi kan jeroan onta itu bisa dibayangkan, wah itu 1 tolomong gitu kan. Banyak juga. Ternyata Nabi tidak, ya di samping memang berat juga beliau ya. Nah, sehingga ada pendapat ulama yang menyatakan di situ itu tidak merusak posisi sholat kita. Walaupun nanti ada pendapat yang lain seperti dalam mazhab Syafi'i itu menjadi batal sholatnya dan harus diulang dari awal. Sedangkan menurut pendapat yang lainnya itu Imam Hanafi tadi kalaupun mau dibatalkan tidak perlu ngulang dari awal, bisa melanjutkan. Nah, berdasarkan hadis inilah keluar ijtihad para ulama yang berbeda-beda, beragam, padahal dari satu hadis yang sama. Kemudian waktu itu Siti Fatimah itulah yang salah satu yang menolong Nabi SAW. Putri bungsu Nabi SAW. Kita tahu Siti Fatimah itu adalah putri Nabi dari Siti Khadijah. Yang masuk ke dalam masjid dan melihat. Nah, kemudian juga di sini ada hal yang lain lagi. Menurut pendapat Imam Zakaria di sini. Atau bahkan dalam hadis Imam Muslim, wa kana idza da'a salasan, wa idza sa'ala salasan. Tadi Nabi pada saat mendoakan orang-orang Quraisy itu menyampaikannya kepada Allah itu 3 kali. Artinya bagi kita kalau mau berdoa itu diulang-ulang itu bagus, silahkan diulang. Doa bukan berarti Allah tidak mengerti dengan doa pertama kita, tetapi dalam hal ini untuk menguatkan pemahaman kita bahwa kita itu tadi itu memohon apa kepada Allah, maka ulang. Jadi berdoa itu boleh diulang-ulang sebagaimana Nabi juga mengulang-ulang doanya waktu mendoakan orang Quraisy tadi. Jadi idza da'a salasan, ulanglah paling tidak 3 kali. Dan apabila minta 3 kali. Itu dicontohkan dalam hadis di atas. Kemudian Abu Jahal itu adalah laqab dalam istilah bahasa Arab. Laqab kalau bahasa kita mah landian atau panggilan, sebutan.
Itu artinya Abu Jahal itu bapak bodoh. Padahal nama dia itu Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Nah, dia setelah melakukan seperti itu, maka diberi nama oleh kaum muslimin itu bapak kebodohan. Itu disebut lakob dalam istilah. Di kita juga suka menggunakan, Nabi juga mempunyai lakob sebetulnya. Itu disebut, dipanggil Abu Qasim beliau itu. Abul Qasim, bapaknya Qasim. Nah, kalau mau buat lakob, pakai abu atau ummu, itu mestinya pakai nama anak laki-laki tertua. Qasim itu kan anak laki-laki Nabi dari Siti Khadijah, walaupun beliau tidak berumur panjang, maka nanti dipanggillah Nabi SAW oleh masyarakat Quraisy sebelum diangkat sebagai Rasulullah dengan panggilan Abdul Qasim. Nah, kalau kita juga mau pakai abu, ummu, mau mengikuti gaya-gaya para sahabat, boleh-boleh saja. Tetapi sebaiknya dikaitkan dengan anak, terutama anak laki-laki yang tertua. Paling tidak supaya kita terhindar dari dhihar misalnya, mau nyebut ke suami bapak, ibu, bapak misalnya, itu kan hati-hati bisa menyamakan, atau suami kepada istri mau manggil ibu, mama gitu. Itu hati-hati bisa terkena dhihar. Yang paling bagus itu sebutkan, jangan tanggung, mama anak kita, gitu. Sebutkan anak tertua kita itu. Misalnya Cecep, mamah Cecep gitu. Langsung sebutkan itu. Nama anak itu lakob namanya itu. Atau dalam bahasa Arab Ummu Cecep gitu. Gitu. Tidak perlu Ummu Cecepi, karena itu jadi mudhof ilaih harus dikasrohkan, nggak perlu, karena itu bahasa kita kan. Kecuali kalau itu seperti Abu Bakrin, kan dibacanya Abu Bakrin, harus dibaca gitu. Tidak boleh Abu Bakrun, itu salah bacaan kita. Atau Abu Bakron, salah juga. Yang betul itu Abu Bakrin, karena itu bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Sunda mah namanya Cecep, terus baca Cecep aja, nggak perlu dibaca Ummu Cecepin. Nah, itu minta dicecep kalau itu. Ummu Cecep. Jadi boleh menggunakan abu atau ummu itu lakob. Nah, ini Abu Jahal waktu itu juga karena melakukan perbuatan kebodohan maka memperoleh sebutan Abu Jahal. Kemudian hikmah yang lain dari Nabi tadi itu, istihbabu du'ai salasan. Tadi berdoa sebaiknya 3 kali. Diulang-ulang kalau kita berdoa kepada Allah. Nah, ini juga wafihi jawazud du'ai ala dhalim. Ini juga dari contoh Nabi ini memberikan pengertian bahwa kita boleh mendoakan orang yang dolim. Kita ada yang mendolimi oleh seseorang, maka pada saat itu juga boleh mendoakan kepada orang dolim. Dari contoh Nabi tadi, gitu kan? Boleh-boleh saja. Dengan penjelasan ulama seperti ini. Mahalluhu ma idza kana kafiron. Nah, orang yang berdolim tadi itu boleh didoakan oleh kita menurut pendapat ulama ini apabila dia kafir. Didoakan misalnya, ya kita saking merasa dianiaya, merasa katakanlah sakit hati itu, atau merasa tidak enak, boleh mendoakan kepada orang yang mendolimi kita itu. Tidak salah, karena nanti hadis Nabi juga menyebutkan doa yang diijabah itu adalah doa orang yang didolimi. Hati-hati dengan doa orang yang didolimi, itu diijabah langsung oleh Allah. Maka dalam hal ini itu berarti juga menyiratkan boleh mendoakan orang yang mendolimi kita, gitu kan. Kemudian fa'ammal muslimu fayustahabbu al-istighfaru lahu wal du'a'u bitaubati. Adapun kalau yang mendolimi kita itu orang muslim, maka menurut pendapat ulama di sini, maka sebaiknya diistighfarkan, doakan dengan minta diampuni dosa dia itu oleh Allah. Itu. Wa du'a'u bitaubati, dan doakan supaya dia itu tobat. Nah, ini etika. Kecuali kalau dalam kondisi emosi kita memuncak, itu susah mendoakan yang baik-baik untuk orang yang mendolimi itu, ya. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi itu setelah didolimi oleh penduduk Taif, itu malah memohon kepada Allah supaya mereka diberi hidayah, gitu kan. Nah, itu Nabi. Dan di sini juga Nabi mendoakan tidak langsung, ya Allah hancurkan itu
Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah dan seterusnya, Utbah, Umayyah bin Khalaf dan seterusnya tidak menyatakan begitu, tetapi hanya ya Allah saya serahkan urusan mereka ini kepadamu. Nah sebetulnya di situ mengandung Nabi itu merasa didolimi, wajar beliau itu memohon kepada Allah supaya mereka yang mendolimi itu dibinasakan. Tapi Nabi tidak secara eksplisit mengucapkan ungkapan itu. Tetapi dengan kata-kata saya serahkan urusan mereka itu kepadamu ya Allah, manganya akan sadaya-daya bisa gitu ke Allah. Nah itu kalau kita mau mendoakan juga saking tidak enaknya begitu sajalah mengikuti cara Nabi. Tak perlu disebutkan. Ya Allah itu orang yang mendolimi saya itu mohon ditabrak motor di jalan. Nggak usah bilang begitu doanya. Itu terlalu vulgar gitu. Ikuti contoh Nabi setidaknya dalam keadaan itu tetap dengan yang bahasa-bahasa yang santun. Tetapi menurut pendapat ulama yang lain, wal aula ayyudaiya likulli hayyin bil hidayah. Sebaiknya pada saat kita sedang ada yang mendolimi seperti itu, tetap doakanlah baik mau muslim maupun kafir supaya memperoleh hidayah. Ya, seperti kejadian-kejadian akhir-akhir ini, antar kita kaum muslimin juga terjadi gontok-gontokan, ya, terjadi lihat di televisi lah begitu, antara satu kelompok dengan kelompok lain. Nah itu memang tidak mudah, tidak gampang. Kadang-kadang kita merasa tersinggung, tersakiti hati untuk mendoakan kebaikan, tidak mudah. Itu bergantung kepada kebesaran jiwa itu. Kebesaran jiwa Nabi itu susah ditanding oleh kita. Kalau kita sudah tersinggung itu sulit untuk mendoakan kebaikan biasanya kan. Tapi paling tidak perlu mendoakan kecelakaan. Gitu. Kalaupun mau seperti Nabi saja, saya serahkan urusan dia kepadamu ya Allah. Gitu. Wah itu tidak gampang gitu Pak ya. Kita kadang di depan baik-baik saja, tapi di belakangnya itu itu perilaku kita lah. Tidak mudah itu. Makanya pribadi Nabi itu sangat luar biasa, sulit ditandingi oleh kita. Kita itu paling bisa berkata-kata harus begitu, harus begini. Begitu betul-betul mengalami di lapangan kenyataan tidak seperti Nabi. Susah. Kemudian kita lanjut, babul buzaki wal mukhati wa nahwi pisaubi. Bab itu ada ludah atau ada dahak gitu kan di baju kita. Bagaimana itu? Batal tidak sholat kita? Apa termasuk najis atau tidak itu yang keluar dari mulut kita ini? Ludah, dahak, dahdir gitu kan ya, yang suka buat pulau di bantal itu. Apakah itu najis atau tidak? Nah, hadis ini menjelaskan begitu. Haddatsana Muhammad bin Yusuf dan seterusnya dari Anas, qala berkata Anas, bazaqo telah meludah an-nabiyyu Nabi SAW fi saubihi di baju beliau. Tawalahu Ibnu Abi Muraim. Nah, malah oleh sahabat itu dicari itu ludah Nabi itu. Keberkahan. Nah, artinya di sini busok atau bazak itu bahasa dalam hadis itu termasuk nakhomah. Nakhomah itu dahak, rehak kan. Nah, nanti disebutkan di sini itu termasuk tidak najis yang keluar dari termasuk ludah kita itu. Termasuk rehak. Artinya kalau kita sedang sholat tiba-tiba itu batuk sampai keluar misalnya itu dahak ngecret ke baju kita, itu tidak batal sholat kita. Kecuali yang dikhawatirkan, awas di dalam dahak itu ada corona. Tangkap itu coronanya. Supaya tidak terbang. Gitu kan. Maka tutup pada saat kita bersin ataupun batuk, walaupun sedang sholat, tutup pakai tangan ini. Atau kalau pakai masker ya udah aman lah. Tutup. Tetapi itu tidak termasuk najis. Salat kita masih terus bisa jalankan. Karena Nabi SAW juga begitu. Meludah di bajunya. Kadang-kadang kalau yang sedang sakit kan, kadang-kadang
terlalu batuk, kalau pernah saya perhatikan ada seseorang yang sholat sambil bawa itu tampolong. Gitu. Tampolong itu tempat untuk nampung dahak. Gitu kan. Kalau batuk, banyak dahaknya dimasuk. Nah, sambil sholat juga kadang begitu. Cuma hati-hati, yang lain nanti merasa jijik. Gitu kan. Hati-hati saja. Gitu. Kemudian bab berikutnya bab la yajuzul wudu bin nabidhi walal muskir. Bab tidak boleh berwudu menggunakan air perasan anggur dan tidak boleh wudu menggunakan air yang bisa memabukkan. Dan seterusnya disebutkan di hadis ini Haddatsana Ali dan seterusnya an Aisyata an Nabi dari Nabi SAW. Qala bersabda Nabi, kullu syarabin, setiap minuman askaro yang memabukkan itu minuman, bahwa haramun, maka itu minuman itu haram. Jadi disebutkan di sini setiap minuman apa saja itu kan, yang bisa memabukkan itu haram. Nah, kemudian di samping itu seperti pernah dijelaskan sebelumnya, bahwa air itu dibagi beberapa jenis kan. Ada air tohirun mutohirun, air yang suci menyucikan, itu bisa dipakai wudhu. Seperti air hujan, air ledeng, air sungai, air kolam renang juga kan. Air laut itu adalah bisa dipakai bersuci. Tetapi ada air suci tidak menyucikan, yang keduanya. Tohirun goiru mutohirin. Air suci tapi tidak menyucikan. Seperti misalnya air minum, air teh maksudnya, yang sudah dicampur teh itu, atau sudah dicampur kopi, nah itu suci, boleh diminum, tetapi jangan dipakai wudhu. Gitu. Air Coca-Cola itu kan, itu boleh diminum, tapi tidak boleh dipakai wudhu. Nah itu yang maksud bab ini, suci tetapi tidak boleh dipakai minum, apalagi kalau itu memabukkan, udah haram, najis seperti khamar, tidak boleh dipakai wudhu itu. Mentang-mentang punya khamar saemer itu, mau pakai wudhu tidak boleh. Gitu. Hadis tadi menyatakan itu. Annahu kariha al wudu bin nabidhi wal laban. Hadis tadi di atas menyatakan bahwa makruh, tidak boleh maksudnya di sini wudhu menggunakan air perasan anggur atau menggunakan air susu. Punya air susu 10 liter. Tidak boleh dipakai wudhu juga karena itu air suci tapi tidak menyucikan. Inna tayammuma ahabbu ilayya minhu. Nah, daripada menggunakan, katakanlah tidak ada air kecuali air minum tadi untuk diminum, maka lebih baik ganti saja wudhu itu menggunakan tayammum. Hadis tadi kullu syarabin askaro haramun kan, setiap minuman yang memabukkan maka itu adalah haram. Di sini disebutkan kana min sya'ni al-iskaru sawaun hasala bi syarbihi as-sakru amla. Apakah itu minuman yang dimaksud memabukkan tadi dengan cara diminum ataupun tidak, itu tetap jadi haram. Jadi maksudnya keharaman itu melekat di minuman tadi. Bukan jadi haram itu kalau diminum, kan? Kalau tidak diminum berarti halal, tidak begitu, tetap haram. Kan? Jadi maksudnya gini, kita punya sebotol minuman yang memabukkan, tapi kan tidak saya minum, mau saya simpan saja, tetap itu termasuk haram. Gitu. Tidak perlu dikukut lah gitu minuman haram. Jangan sampai gara-gara ini beli jam mahal, disimpan-simpan. Tidak perlu begitu kan, itu termasuk haram. Kalau pengertian haram di sini ada kaitannya dengan najis juga. Itu adalah maksud dari penjelasan hadis Nabi tadi. Bukan karena diminum maka jadi haram, tidak diminum tetap kondisinya haram. Fihi juga ini dalilun ala anna qalila muskiri wa kasirahu haramun min ayyina'in kana. Demikian juga hadis ini menjadi dalil akan keharaman minuman tadi, baik sedikit maupun banyak. Wah, saya hanya punya segelas misalnya, gelasnya gelas kecil itu, gelas-gelas yang biasa dipakai untuk air jam-jam kan kecil-kecil itu kan. Hanya segitu, hanya sekali itu saja juga habis.
Mau sedikit ataupun banyak tetap haram. Begitu penjelasan di hadis. Kemudian di hadis berikutnya, ini bab lainnya. Bab guslil mar'ati abaha ad-dama an wajhi. Bab mencucinya seorang perempuan atau anak perempuan abaha kepada bapaknya. Ad-dama terhadap darah yang ada di bapaknya tadi, an wajhi dari wajahnya. Nah, sebetulnya ini ingin menceritakan peran Siti Fatimah membersihkan wajah Nabi pada saat Nabi sehabis perang Uhud. Kan kita tahu Nabi SAW itu waktu di perang Uhud itu sampai ini copot gigi beliau gara-gara terkena lemparan batu dari orang-orang Quraisy. Kan. Sewaktu beliau bertahan dalam keadaan setelah kocar kacirnya pasukan Islam gara-gara diserang oleh pasukan Khalid bin Walid di Jabal Rumat, gitu. Di Jabal tempat pemanah. Rumat itu tempat pemanah yang saat itu ditugaskan oleh Nabi, para pemanah itu bertahan jangan sampai pindah tempat apapun keadaannya. Tetapi pada saat itu pasukan pemanah itu tergiur dengan kemenangan kaum muslimin di arena peperangan di Uhud, sehingga perintah Nabi tidak diindahkan oleh pasukan pemanah. Akhirnya Khalid bin Walid itu masih dalam keadaan kafir saat itu, melihat posisi Jabal Rumat kosong sehingga aman kalau menyerang pasukan muslimin, diseranglah itu pasukan muslimin. Saat itu pasukan muslimin kocar-kacir, termasuk Nabi SAW juga saat itu diteriakan oleh Abu Sufyan itu, Muhammad terbunuh, Muhammad terbunuh. Wah, itu makin membuat kacau itu pasukan muslimin. Nah, saat itu sebetulnya Nabi berada di satu lembah, berada di satu tempat yang saat itu dikelilingi para sahabat. Tetapi saking desakan dari pasukan itu demikian kuat, pasukan musyrikin, sehingga Nabi sampai terjatuh ke bawah. Nah, saat itu juga terjatuhnya karena kena batu yang dilemparkan oleh pasukan Quraisy sehingga sampai punglak, sampai tanggal gigi Nabi SAW, sampai berdarah muka beliau itu, gitu kan? Nah, dalam keadaan berdarah seperti itu, nanti setelah pulang ke Madinah, Siti Fatimah itu putri beliau yang mengurus beliau, Nabi SAW. Nah, hadis ini menyatakan, bolehkah seorang anak perempuan mencuci atau memandikan bapaknya? Nah, hadis ini Akhbaruna Sufyan bin Uyainah Nabi dan seterusnya. Bi ayyi syai'in dudiya jurhun Nabi nas. Oleh apa Nabi SAW itu sampai beliau itu luka, itu kan terluka waktu perang Uhud. Faqala ma baqiya Uhudun a'lamu bihi minni. Maka tidak tersisa mengenai Uhud yang lebih aku ketahui selain daripadaku. Artinya Nabi SAW waktu itu karena Aliyun yaji'u bitursihi. Waktu itu dalam keadaan terluka, Sayyidina Ali juga datang mendatangi Nabi SAW dengan membawa air. Tetapi wa Fatimatu tagsilu an wajhi ad-dama. Dan Siti Fatimah itulah yang sampai mencuci wajah Nabi SAW terhadap darah. Sayyidina Ali juga kan selain adik sepupu Nabi, juga mantu Nabi SAW, ingin mencucikan barangkali kotoran-kotoran yang ada di Nabi, darah-darah itu, tapi beliau sampai tidak tega barangkali. Mungkin istilah kita itu ragab gitu kan. Ke mertua mau mengusap-ngusap ini di wajahnya darah. Beliau tidak sampai hati barangkali membersihkan darah yang ada di wajah Nabi. Yang berani mencucikan itu adalah Siti Fatimah, putrinya. Nah, Siti Fatimah waktu itu tagsilu an wajhi ad-dama. Beliau mencuci wajah Nabi dari darah yang ada di wajah beliau. Fa'ukhidah hasirun fa'ukhriqa. Nah, kemudian mengambil itu lampit atau mungkin samak, dibakar, dan juga itu sebagai obat saat itu barangkali dengan bekas-bekas bakaran dari lampit ataupun tikar itu, maka luka Nabi itu diberi obat gitu. Dengan cara begitu waktu itu, karena belum ada betadine saat itu, maka dengan cara tradisional luka Nabi. Nah, itu Nabi juga seorang Nabi Allah
pada saat ada benturan gitu ya terluka juga. Sehingga bagi kita yang suka sakti gagah mandraguna, yang bukan nabi, bukan siapa-siapa, merasa hebat itu, wah itu berarti sudah melebihi nabi. Nabi sendiri pada saat terluka juga beliau. Padahal tentu saja dilindungi Allah. Ini untuk memperlihatkan juga bahwa Nabi SAW itu manusia biasa. Yang berbeda dengan kita, beliau diberi wahyu saja. Dan memiliki kebesaran jiwa yang luar biasa dibandingkan umumnya manusia. Dan menjadi contoh bagi kita semua. Nah, saat itu Siti Fatimah ikut Palam maru'at Fatimah itu ad-dama yazidu alal ma'i. Pada saat Siti Fatimah melihat luka-luka Nabi dan juga darah di wajah beliau, maka beliau menambah air untuk menghilangkan darahnya. Wa fi mubasyaratul mar'ati li abiha, dan itu juga memberikan contoh tidak apa-apa terjadi mubasyarah. Mubasyarah itu ini pagiling gisik gitu kan, antara bapak dan anak perempuan itu tidak masalah. Kemudian berikutnya babus siwak, bab mengenai siwak, artinya sikat gigi di sini. Disebutkan dalam hadis, kata Abi Buraidah dari bapaknya, qala, ata itu saya mendatangi an-nabiyya kepada Nabi SAW, fawajadtuhu, aku mendapati yastanu bisiwakin. Nabi sedang menggosok-gosok gigi menggunakan siwaknya. Dia menggunakan tangan beliau, yakulu sambil berkata Nabi, gitu kan. Itu ya maklum mungkin sedang ada siwak di sini, ingin berkata sesuatu ya tidak jelas pakai ya seperti kita juga kan tidak jelas itu bahasa berkumur karena sedang berkumur. Wasiwaku pipihi, karena siwaknya itu sedang ada di mulut Nabi SAW. Karena seolah-olah Nabi itu yatahawwa, seolah mau muntah gitu. Tetapi di sini menjelaskan bahwa kebiasaan menggosok gigi, kebiasaan membersihkan gigi itu contoh sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di sini tidak disebutkan siwaknya itu menggunakan apa Nabi itu kan. Apakah menggunakan yang seperti biasa kita pakai? Tentu saja bukanlah. Yang terbuat dari ada plastiknya kan, sikat gigi apalagi pakai odolnya. Tidak disebutkan di sini. Nanti yang kita kena itu makan menggunakan kayu arok yang berupa kayu. Kalau di Makkah Madinah itu banyak gitu kan, suka dijual itu. Oleh haji atau habis umroh juga suka pada bawa. Nah, yang dikenal itu zaman Nabi menggunakan kayu itu. Tapi yang jelas di sini makna utamanya itu bersihkan gigi itu. Itu kebiasaan Nabi SAW. Yang dunia saat itu boro-boro membersihkan gigi, mandi saja belum tentu melakukannya penduduk dunia saat itu kan. Yang kan penduduk dunia abad saat ini aja orang Papua itu, orang Irian Barat itu baru kenal mandi itu setelah dikenalkan dengan Islam saja. Sebelumnya tidak pernah kenal mandi kan. Jadi betapa majunya budaya atau kebersihan zaman Nabi itu sudah diajarkan sampai ke sikat gigi segala gitu. Kemudian kita pindah ke hadis berikutnya. Karena Nabi SAW, idza qoma, apabila berdiri Nabi minal-laili pada saat malam, yashushu fahu bisiwaki. Beliau itu mesti menggosok atau membersihkan mulut beliau itu menggunakan siwak. Ini contoh Nabi yang tentu saja kita mungkin belum tentu mengikuti perilaku beliau. Sehabis bangun tidur tengah malam, terutama kalau mau sholat malam itu, sebelum wudhu beliau menyiwak dulu. Kalau kita kerjakan, kita lakukan itu nyontoh Nabi, itu bagus. Di samping sebetulnya nanti manfaatnya untuk kesehatan gigi tidak gampang bolong gitu kan ya. Sebetulnya itu manfaat yang terbesar bagi kita, tidak gampang sakit gigi itu. Nah, Nabi SAW itu memelihara kebersihan gigi sehingga beliau selalu sehat. Sakitnya itu hanya menjelang wafatnya saja. Jadi silakan
al-asnanu bis siwaki awil asabi ardon. Silakan mau siwak menggunakan siwak atau menggunakan jari-jari juga, jari-jari kita silakan. Ini hadis ini menyatakan istihbabus siwaki indal qiyami. Itu disunnahkannya siwak atau menyikat gigi pada saat kita bangun dari tidur. Ya annan nauma, karena sesungguhnya tidur itu muqtadin li taghayyuril fammi, mendorong terjadi perubahan di dalam mulut. Ya, tentu saja bakteri-bakteri yang ada dalam mulut kita itu bekerja yang menyebabkan bau gitu kan. Nah, supaya bekas kerja mikroba tadi itu tidak berpengaruh dalam keseharian kita, maka begitu bangun tidur kita menyikat gigi itu. Wasiwaku, yang dimaksud siwak itu alatun tandipuhu wa yustahabu inda muqtadahu. Itu alat, merupakan alat untuk membersihkan gigi. Maka tentu saja itu yang disesuaikan dengan zamannya kita saat ini. Kalau kita saat ini menggunakan sikat gigi yang biasa sudah ada di pasaran, ya boleh pakai itu saja. Tapi kalau mau pakai kayu arok pun boleh, atau pakai alat yang lain juga boleh. Pakai jari-jari kita juga tidak apa-apa. Kalau tidak punya kayu, tidak punya sikat gigi, yang penting dibersihkan. Tapi hati-hati kalau ada kotoran di tangan kita. Seperti misalnya begini, kalau sehabis makan, Nabi itu suka membersihkan mulut beliau itu menggunakan jari-jari. Atau jari-jari itu suka dilamotan. Ya, dilamotan itu Pak. Mungkin bagi kita, waduh, jijik itu. Tapi Nabi itu melakukan begitu. Untuk membersihkan supaya jangan ada yang tersisa di sini. Sekalian kalau ada yang nempel-nempel di mulut kita itu, ya dikorek oleh tangan. Atau kalau kita menggunakan alat tusuk gigi sekarang. Kemudian, babu dapis siwaki, bab memilih siwak yang lebih besar. Masih kaitan dengan masalah sikat gigi. Hadis dari Affan, kemudian di sini Nabi SAW bersabda, aroni atau sawwaku bisiwakin, tolonglah aku itu. Apakah karena aku akan melakukan sikat gigi dengan sebuah sikat gigi, faja'ani rajulani, maka datanglah dua laki-laki, ahaduma, membawa siwak akbaru, yang lebih besar, minal akhar, daripada yang lain. Panawaltu, maka aku mengambil as-siwakal asgoro, terhadap siwak yang lebih kecil, minhuman, dari dua siwak tadi. Fakila, maka dikatakan oleh Nabi, li, kepadaku, kabir, ambil yang lebih besar. Pada waktu maka aku memberikan siwak yang lebih besar kepada beliau, ilal akbari minhuma, yang lebih besar kepada Nabi. Nah, di sini memperlihatkan barangkali Nabi memang lebih menyukai, ya kalau menurut hadis ini bukan barangkali, memang betul Nabi lebih menyukai siwak yang lebih besar. Karena itu barangkali lebih gampang lagi digunakan untuk membersihkan mulut. Nah, ini diceritakan sahabat diperintahkan membawakan siwak bagi Nabi. Ada dua orang yang membawa siwak, satu kecil, satu besar. Nabi memilih yang lebih besar. Kemudian di hadis berikutnya, babu fadliman bata'lal wudu'i. Nah, ini hadis menyatakan keutamaan kita berwudu sebelum tidur. Dari Nabi SAW, idza ataita, apabila engkau mendatangi madja'aka, tempat tidurmu, fatawaddo, maka wudulah. Wudu akalis sholati, sebagai wudumu untuk sholat. Wudumu untuk sholat itulah wudu juga lakukan sebelum tidur. Sumaddoji, kemudian berbaringlah ala syikil aimani, ke gigir bagian kanan. Semakul, kemudian berdoalah, Allahumma aslamtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhuhri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja wa la manja minka illa ilaik, Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Fa in mutta, maka apabila engkau meninggal, min lailatika, pada saat engkau tidur malam itu,
fa anta alal fitrati, maka engkau dalam keadaan fitrah, suci. Waj'alhunna akhir ma tatakallamu bi. Dan jadikanlah doa tadi itu sebagai kata-kata akhirmu pada malam itu. Qala, maka rawi hadis tadi, parodantuha, maka aku mengulang-ulang doa tadi dari Nabi dengan ada perubahan redaksi di bawah. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anjalta. Saya beriman ya Allah, wahai Allah, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan. Nah, doa tadi, Allahumma ya Allah, wahai Allah, aslamtu, saya menyatakan keislaman. Wajah saya ini atau badan saya ini ilaika kepadamu. Saya serahkan, maksudnya kehidupan saya itu kepadamu. Wa fawwadtu, dan aku juga serahkan amri urusanku ilaika kepadamu. Walja'tu, dan aku rebahkan dohri, punggungku itu ilaika kepadamu. Raubatan, dalam keadaan suka, warhbatan, dan dalam keadaan khawatir atau harap-harap cemas lah gitu. Ilaika kepadamu ya Allah. La malja, tidak ada tempat masuk, wala manja, dan tidak ada tempat keselamatan minka kecuali darimu. Illa ilaika, kecuali darimu. Allahumma, wahai Allah, amantu, saya beriman bi kitabika, kepada kitabmu, alladzi anjalta, yang telah engkau turunkan. Wa bi nabiyyika, dan kepada nabimu, alladzi arsalta, yang telah engkau utus. Fa'in mutta, dan seterusnya. Jadi doa ini doa tata cara kita tidur. Sebelum tidur disunnahkan wudu. Wudu seperti untuk sholat. Jadi fungsi wudu itu tidak hanya sholat, bisa juga untuk menjelang tidur. Kemudian disunnahkan juga saat pertama kita tidur itu nyangigir, kan? Berbaring dengan sebelah kanan ada di bawah kita itu. Itu yang disunnahkan Nabi. Sampai atau sambil ini tangan kanan kita itu seolah-olah jadi bantal atau berada sebagai posisi bantal sebelah kanan. Dan ternyata itu memberikan manfaat itu tidak terlalu membebani jantung. Karena jantung kan ada di kiri kita, sedangkan kita tidur di sebelah kanan ini, maka jantung lebih rileks dibanding kalau sebaliknya berat. Itu sunnah Nabi yang tentu saja itu diajari oleh Allah. Maka disilakan untuk berwudu sebelum tidur. Kemudian penjelasannya itu sama di hadis terakhir, Kitabul Ghusli, kitab mengenai mandi besar, adus gitu kan. Di dalam Al-Quran jelas ini ada ayat-ayatnya. Wa in kuntum junuban fatthaharu, apabila kalian dalam keadaan junub, fatthaharu, maka bersucilah, mandi besar. Wa in kuntum mardu aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid, apabila engkau misalnya berada dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, dan atau engkau berada buang air besar, aw lamastumun nisa, atau bertemu kulit dengan kaum perempuan, atau nanti diterjemahkan juga melakukan hubungan suami istri, falam tajidu ma'an, maka kalian tidak memperoleh air, fatayammamu, maka tayamumlah sa'idan thayyiban, dengan air, dengan tanah yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan kalian minhu, dengan tanah itu. Dan seterusnya ayat ini. Kemudian juga di ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara, janganlah kalian dekati salat padahal kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu, sehingga kalian harus tahu, ma taquluna, apa yang kalian ucapkan. Wala junuban, dan jangan juga orang yang sedang junub, illa abidu sabilin hatta taghtasilu, jangan masuk masjid kecuali hanya sekedar lewat saja. Wa in kuntum, dan apabila keadaan kalian maudhu, sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan di perjalanan, aw jaa ahadum minkum minal ghaid, dan seterusnya, tadi tayamum. Nah, di sini kitab mengenai mandi besar. Tentu guslun dalam bahasa Arabnya itu ada 3 ucapan. Ada guslun, ada goslun, ada gislun. Nah, itu beda-beda ternyata artinya itu. Kalau goslun itu artinya mandi.
atau mencuci. Sedangkan kalau dibaca guslun itu adalah airnya. Sedangkan kalau dibaca gislun itu adalah apa-apa yang ada di dalam air tadi itu. Misalnya ditambah kembang dan sebagainya. Sama seperti kata wudu. Kalau dibaca wudu itu artinya kita berwudu kan. Tapi kalau dibaca wadu itu adalah air untuk wudu. Ya, saya kira boleh tidak perlu ingat ini. Ini istilah terlalu teknis ini ya. Tidak apa-apa, yang penting kita bagaimana mandi. Contoh Nabi ya, mengikuti cara Nabi nanti mandi. Nanti dibacakan di hadis di bawahnya. Tetapi di sini wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian dalam keadaan junub fattahharu maka harus bersuci. Artinya ini bayanu anna wujubal ghusli ala janbi mustafadun minal Quran, bahwa kewajiban mandi bagi mereka yang junub itu adalah tuntunan Quran. Harus mandi besar atau adus bahasa kita. Mandi besar itu wajib dalam keadaan kita junub. Misalnya junub itu adalah apa? Posisi kita dalam keadaan hadas besar. Apa penyebabnya itu beragam kan ya. Ya, misalnya keluar mani, hubungan suami istri, kemudian haid, nifas, melahirkan dan mati atau meninggal dunia, itu mewajibkan harus mandi. Kemudian fattahharu. Demikian juga harus bersuci ini annal murda biqaulihi, bahwa yang maksud dengan firman Allah SAW, fattahharu harus bersuci itu, faughtasilu atau mandi itu, fil haidi terkait dengan persoalan haid. Ada ayat yang menyatakan begini, wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna. Janganlah kalian para suami mendekati istri-istrimu yang sedang haid sehingga bersuci dulu. Artinya bersuci dulu itu mandi besar dulu. Jadi ini terutama para suami yang masih muda ini. Kalau para suami yang sudah tua tidak perlu dikhawatirkan lah ya. Karena istrinya juga sudah tua gitu, sudah tidak haid lagi gitu. Tapi yang masih muda ini hati-hati kalau sedang haid itu, walaupun sudah selesai haid tetapi belum mandi, tidak boleh gitu maksudnya. Harus mandi dulu. Tapi yang mudanya di sini sedikit lah ya. Jadi aman mudah-mudahan. Jangan main sikat saja, suruh mandi dulu. Bahwa nanti setelah hubungan suami istri harus mandi lagi, iya. Biar makin sengit kan itu. Sering mandi itu, makin bersih. Gitu ya. Karena kata Quran, hatta yathurna, harus suci dulu. Maksud suci di sini itu adalah suruh mandi dulu itu istri kita yang baru selesai haid itu. Walaupun kita kesengsem gitu kan. Biar tunggu dulu, mandi dulu baru itu, dan setelah beres itu harus mandi lagi. Karena penyebabnya beda. Kalau yang tadi karena haid, kalau sekarang karena hubungan suami istri. Gitu yang maksud di sini. Kemudian ini hadis yang menyatakan bagaimana tata cara Nabi SAW kalau mandi besar. Saya kira perlu dipelajari atau diketahui oleh kita semua ini, baik yang senior maupun junior. Karena mandi besar ini kita laksanakan dalam tiap kesempatan. Selain mandi junub, habis hubungan suami istri misalnya, termasuk mandi pas mau sholat Jumat, pas mandi misalnya hari-hari besar seperti hari Idul Fitri, Idul Adha kan disunahkan mandi. Mandinya seperti ini. Disebutkan dari Siti Aisyah, istri Nabi SAW. Annan nabiyya, sungguhnya Nabi SAW, karena ada Nabi, idza tasala, apabila beliau mau mandi besar, minal janabati, sebab janabah, bada'a memulai beliau itu, mandi itu, pagosala maka mencuci Nabi SAW, ini selain mengucapkan bismillah, diawali bismillah dulu, pagosala maka beliau itu memulai mencuci kedua tangan beliau. Cuci dulu, ini lebih dahulu ini. Saya kira perlu dipahami. Paling tidak untuk kalibrasi, sudah betulkah mandi kita itu mengikuti cara Nabi SAW? Kemudian
Summa yatawaddau, kemudian Nabi SAW wudu sebagaimana kama yatawaddau lis-shalah, sebagaimana wudu beliau untuk sholat. Jadi setelah cuci kedua telapak tangan beliau itu, beliau langsung berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Subajudhilu, kemudian beliau memasukkan asobi'ahu, jari jemari beliau itu fil ma'i, ke dalam air, fayukhallilu, maka beliau menyela-nyela biha, dengan jari jemarinya itu, usula sya'rihi, ke sela-sela itu rambut beliau. Karena kita ketahui Nabi SAW itu rambutnya agak panjang. Ada yang menyebutkan sebahu. Jadi kalau sekedar dicuci langsung itu nanti tidak. Tidak terdengar. Mohon maaf tadi mati itunya, mikrofonnya Bu. Baik, kita lanjut. Mungkin saya awali lagi tadi. Tata cara mandi Nabi itu, yang pertama itu cuci kedua belah tangan telapak kita itu. Setelah selesai itu, kemudian wudhu sebagaimana wudhu biasa untuk sholat. Setelah itu, jari jemari itu kita itu dibasahi air gitu. Kemudian digunakan untuk membasahi kepala. Jari jemari ini supaya meratakan, terutama untuk rambut yang berambut panjang. Para ibu lah dalam hal ini. Kalau kaum bapak mungkin tidak terlalu panjang, jarang-jarang yang panjang rambutnya. Nah, kemudian setelah itu kucurkan air di kepala kita. Disitulah kita memulai niat mandi besar, yaitu dengan memulai mengucurkan air di kepala kita, mulai dalam hati kita berbunyi niat itu. Saya berniat menghilangkan hadas besar karena Allah. Sah itu. Jadi setelah itu tentu saja di samping kepala ratakan ini air. Ya kalau untuk meratakan pakai gayung lagi, sebelah kanan lagi badan kita dan sebelah kiri sampai ke ujung kaki. Harus terkena air. Kalau tidak terkena air sebagian itu tidak sah mandinya. Jadi harus diulang.
Jadi menurut para ulama nanti ahli fikih disebutkan bahwa rukun mandi besar itu dua saja. Yang pertama niat, yang keduanya meratakan air ke seluruh badan. Nah, kapan niatnya itu? Pada saat mengucurkan air di kepala itu. Karena di situ memulai rukun yang kedua itu, yaitu meratakan seluruh air ke badan kita. Adapun yang sebelum-sebelumnya itu adalah sunnah. Artinya dalam keadaan rusuh kita boleh tidak wudhu juga tidak apa-apa kan. Langsung saja mandi. Dengan nanti pendapat beragam. Apakah mandi ini mencukupkan wudhu, artinya tidak perlu wudhu lagi? Nah itu beragam pendapat itu ya. Ada yang menyatakan setelah mandi besar tidak perlu wudhu lagi karena itu sudah selesai. Wudhu itu untuk menghilangkan hadas besar, sedangkan mandi itu untuk menghilangkan hadas besar, sedangkan wudhu itu untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi apabila hadas besarnya sudah dilakukan, penghilangan hadas besarnya sudah dilakukan, maka otomatis wudhunya sudah masuk. Gitu pendapat yang pertama. Tetapi yang lebih bagus bagi kita ikuti cara Nabi sajalah. Kalau kita mandi besar, awali dengan wudhu dulu. Tetapi selama kita mandi besar, bagi yang beranggapan memegang-megang itu, kemaluan itu membatalkan, jangan dipegang-pegang selama mandi karena tadi sudah wudhu. Makanya sebelum kita wudhu, selain mencuci kedua telapak tangan ini, juga bersihkan dulu kemaluan kita, baik depan maupun belakang. Supaya pada saat mandi itu tidak dipegang-pegang. Ya, tidak terpegang. Bagi yang menyatakan bahwa itu membatalkan megang-megang bagian kemaluan kita itu. Tapi bagi yang tidak mengatakan batal, itu juga beragam pendapat, ya tidak masalah terpegang karena ingin terkena sabun misalnya bagian kemaluan kita itu tidak membatalkan. Tetapi dalam hal ini yang paling baik ikuti cara Nabi mandi besar. Saya kira itu yang paling aman, paling menyelamatkan bagi kita semua. Barangkali itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan hari ini. Terima kasih.